Oke, saat malam teman-teman semua. Malam ini kita kembali bertemu di kita Kitan atau Komsel, kelompok sel. Tujuan dari Komsel ini sekali lagi untuk membekali kita semua sebagai anak-anak muda untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak berjalan dengan semau kita sendiri, tidak berjalan dengan eh, tidak berjalan sesuai dengan apa yang dunia tawarkan, tidak berjalan sesuai dengan apa yang media sosial sampaikan, tidak berjalan sesuai dengan apa yang orang-orang lain berkatakan, tapi kita berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Sebentar, ya, pintunya harus ditutup soalnya ada suara bayi menangis. Ya, jadi sekali lagi Komsel ini kita adakan untuk kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Nah, untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nggak nunggu usia sudah tua, nggak nunggu usia dewasa, nggak nunggu usia sudah lanjut, tapi justru sejak masa muda. Nah, kita belajar tidak yang aneh-aneh, tapi yang dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar sebagai orang Kristen, dasar-dasar eh, bagaimana langkah kita sebagai Kristus. Nah, kalau kita melihat di sana sini, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang muda jalan menurut semaunya sendiri, akal pikirannya sendiri, menurut yang media sosial sampaikan, menurut apa yang dunia tawarkan, sehingga mereka terjebak ke sana kemari tidak akhirnya bertobat tapi sudah hancur-hancuran. Memang tidak ada kata terlambat, tapi lebih baik lagi kalau kita mengenal jalan kebenaran itu sejak awal. Kita jalan dalam iman, kuat iman, lurus jalan, dan tetap bertahan sampai akhir. Oke, hari ini kita akan masuk di pertemuan. Jadi, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertemuan pada malam hari ini, supaya mempersatukan kami semua Tuhan melalui eh, media Zoom ini sehingga kami mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah namamu, kami serahkan waktu dan ruang yang ada, juga keberadaan kami semua, dan sarana yang kami pakai untuk semua aman, tidak ada gangguan, tidak ada kendala, tidak ada kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, eh, dulu kalau tahun-tahun 90-an, yang namanya pemuritan atau komsel atau belajar firman Tuhan, itu harus kumpul di satu tempat. Kalau nggak di gereja, ya di rumah salah seorang pemimpinnya, terus datang, naik sepeda, naik bemo, dan sebagainya. Sampai malam pulangnya kemalaman. Saya termasuk dulu yang sering ikut seperti itu. Tapi sekarang kita dipermudah dengan fasilitas yang namanya Zoom. Sehingga pun kita bisa belajar firman Tuhan. Baik yang di Forum Alam Lestari, iya, Forum Alam Lestari nanti, ataupun yang di Manuan, dan yang di Narai di Menganti, Perumahan Palem Pertiwi, ataupun Alicia yang di Darmo Golf. Tiga. Oke, malam hari ini kita masuk minggu keempat, pertemuan keempat. Hari ini saya sekali lagi ajarkan atau sharing tentang sesuatu yang sederhana sekali, dasar sekali dari kekristenan, sesuatu yang mendasar, yang mungkin selama ini juga terabaikan, tapi hal ini adalah yang mendasar sekali, yaitu yang saya beri nama saat teduh. Sudah pernah mendengar istilah saat teduh atau belum? Sinta sudah pernah mendengar? Siska sudah pernah mendengar atau belum? Saat teduh. Sudah, Pak.
Sudah, baru ini mendengar atau sudah pernah sebelumnya? Oke, saat teduh. Apa saat teduh? Saya akan sharingkan dari mana? Oh ini, mana? Sebentar. Tadi sudah disiapkan, tapi ketika mau muncul, jadi stop share. Oh ini dia. Iya, oke saya besar. Kelihatan ini? Sinta, Siska, kelihatan Belum nggak? muncul. Belum muncul. Loading, loading. Belum ya? Belum. Oh ini dulu. Nah, sekarang sudah muncul ya? Sudah. Oke, jadi saat teduh atau ini istilah ini populer di kalangan orang-orang Kristen tahun 80-an, juga tahun 90-an, yaitu saat teduh. Nah, apa sih saat teduh itu? Saat teduh itu adalah istilah lainnya itu saat berjumpa dengan. Ayatnya kita baca di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, coba dibaca Sinta. Kalau bisa membaca dari sini boleh, atau dari Alkitabnya silakan. Ini sudah saya tuliskan ayatnya. Silakan. Markus 1 ayat 35, Sinta. Markus 1 ayat 35. Hmm, Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. iya. Apa sih saat teduh itu? Saat teduh itu saya berikan pengertian merupakan waktu khusus bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jadi kita punya waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hari-hari ini orang itu begitu sibuk, begitu banyak aktivitas, begitu banyak kegiatan, begitu banyak yang dikerjakan, sampai merasa tidak punya waktu untuk Tuhan. Sekarang semuanya serba praktis, serba instan, tapi orang jadi tambah kehilangan waktu. Saat teduh, sekali lagi, waktu khusus bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya sampaikan bahwa di sini setiap orang Kristen perlu memiliki waktu khusus setiap hari untuk berjumpa dengan Tuhan secara menyendiri. Jadi kita perlu punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan sendirian. Ada dua jenis ibadah dalam Kristen. Yang pertama ibadah secara korporat atau bersama. Ada ibadah setiap hari Minggu. Kadang-kadang ada juga gereja mengadakan ibadah tengah minggu. Atau diberi nama doa malam. Kalau tidak hari Rabu ya Kamis atau Jumat. Lalu ada persekutuan doa seperti yang di sekolah kita masing-masing. Ada namanya persekutuan doa dan sebagainya. Itu adalah ibadah secara bersama. Tapi ada yang kedua ibadah secara pribadi. Setiap hari ada waktu khusus yang kita sediakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita akan belajar secara khusus yang kedua ini. Kalau ibadah yang pertama itu sudah umum. Kita bisa melakukan di gereja, di persekutuan doa dan sebagainya. Tapi kita perlu memiliki waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus pun menjadi teladan bagi kita bahwa dia berdoa kepada Allah Bapanya setiap hari. Coba dibaca Siska, Yohanes 17 ayat 1. Boleh baca dari sini, baca dari HP-nya. Kelihatan, silakan. Demi- Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadu ke langit dan Mengada. berkata, oh ya, mengada ke langit Nah, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. nah, Tuhan Yesus pun punya waktu sendiri untuk dia berdoa kepada Allah Bapa.
Sama seperti ayat yang tadi dibaca pertama sama Sinta. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun. Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada unsur yang pertama, waktunya masih gelap. Yang kedua, dia pergi ke tempat yang sunyi. Jadi menyendiri. Dan yang ketiga, berdoa. Jadi ada 3 unsur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Saat teduh merupakan saatnya bagi setiap orang yang percaya, yaitu orang Kristen, untuk menyediakan waktu khusus. Saat itu kita bisa menaikkan doa dan membaca firman Tuhan secara pribadi. Bahkan dalam saat teduh kita bisa mencurahkan isi hati serta pergumulan kita. Nah, yang kita lakukan selama ini sudah baik. Nah, tapi selama ini kita hanya sekedar baca. Maksud itu ada bacaan firman Tuhan, kita baca. Setelah itu sudah, kita akan perlu mengoreksi, kita belajar lebih lagi melalui pertemuan malam hari. Kemudian saya lanjutkan. Ini kelihatan? Siska, Sinta, Nara, kelihatan Sinta? Saya share yang baru ini. Kelihatan, Pak. Nomor 2 ya? Iya. Oke. Tadi yang pertama pengertian saat teduh yaitu waktu khusus kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kapan saat teduh sebaiknya dilaksanakan? Di dalam kekristenan tidak ada aturan baku. Nah, kan kita di Alkitab juga tidak ada jam berapa harus berdoa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada aturan, tidak ada tata tertib, jam berapa, kapan. Kalau di umat agama lain, itu ada aturannya yang harus mereka ikuti. Contohnya, umat Yahudi mengadakan sembahyang 3 kali sehari, jam 9 pagi, jam 11, dan jam 15. Contohnya umat Yahudi itu ya umat Israel yang zaman dulu di Perjanjian Lama. Ada seorang tokoh namanya Daniel. Dia siang hari 3 kali dalam sehari menghadap Tuhan. Itu tertulis di dalam kitab Daniel. Di antara jam 9, 11, dan jam 3 sore. Umat Islam, seperti yang kita tahu, orang Islam itu kalau mengadakan sembahyang yang disebut apa? Sholat. Nah, itu 5 kali dalam sehari. Ada subuh, itu pagi-pagi. Duhur, siang hari. Asar, itu sore, jam 3. Maghrib, nah, itu setengah 6. Kira-kira setengah 6. Dan Isya, itu jam 7. Mereka 5 kali dalam sehari. Ada jamnya yang tidak boleh dilanggar. Itu ada jam-jam. Umat Kristen gereja Ortodoks itu gereja yang mereka gerejanya menganut aliran di Timur Tengah, jadi kayak di Arab, pokoknya di daerah Timur Tengah. Mereka mengadakan sembahyang 7 kali dalam sehari, setiap 3 jam, jam 6, jam 9, jam 12, jam 15, jam 18, terus menjelang tidur, mungkin jam 21 atau jam 9 malam. Dan tengah malam bangun lagi untuk sembahyang, jam 12 malam. Jadi mereka dalam 7 kali dalam sehari sembahyang. Bayangkan kalau masih sekolah atau bekerja harus berhenti untuk sembahyang. 1 hari 7 kali. Kemudian ada lagi umat Hindu melakukan sembahyang sebanyak 3 kali dalam sehari. Disebut Trisandia. Itu pagi, siang, dan sore. Cuma jam berapa itu saya kurang jelas. Tapi pagi, siang, dan sore mereka melakukan sembahyang 1 hari 3 kali. Ya. Siska kemana menghilang wajahnya? Kemudian, lalu bagaimana dengan jam doa kita sebagai pengikut Kristus? Sejak Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, maka kita tidak lagi hidup dalam sebuah aturan yang baku, tapi kita hidup dalam kasih karunia.
Jadi kita tidak ada aturan baku jam berapa kita datang kepada Tuhan. Tapi bukan berarti bisa diremehkan begitu saja. Kita ini hidup dalam kasih karunia. Artinya kita bisa bertemu dengan Tuhan setiap saat. Jam berapapun dan dimanapun bisa berdoa. Kita bisa berdoa saat teduh, saat bangun tidur jam 5. Jam 7 pun bisa saat sedang santai di rumah atau malam menjelang tidur. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus memberi contoh pagi-pagi benar, terus di tempat yang sunyi, kemudian berdoa. Pagi-pagi benar, di tempat yang sunyi. Kalau tempat yang sunyi itu di mana? Yaitu tempat yang kita bisa menyendiri, mungkin tidak lama-lama, di kamar atau di mana. Tapi saya lebih suka mengajarkan bahwa kita sebaiknya melakukan saat teduh pagi hari, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada kata pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kira-kira jam berapa ini? Kalau dituliskan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jam berapa kira-kira menurut Siska? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jam 3 atau jam 4? Ya, jam 3 atau jam 4. Sudah bangun tidak jam itu? Kalau menurut saya, hari masih pagi dan terlihat gelap. Itu terjadi ketika antara pukul 3 sampai 5. Ya, tapi jam 5 sekarang sudah terang ya, matahari sudah muncul. Kalau ya bisa jam 4 tadi disampaikan. Mengapa saya bilang kok lebih baik pagi sekali kita datang menghadap Tuhan? Ada dua alasan utama yang saya sampaikan. Yang pertama, pagi hari kita itu menyediakan waktu untuk kita namanya menyediakan, bukan menyisihkan. Menyisihkan itu apa? Yuk, kalau kita sempat saja terus kita berdoa atau kita baca firman itu menyisihkan. Atau menyisakan. Menyisakan itu berarti oh sudah malam ngantuk capek, oh ya baru ingat terus baca firman, terus berdoa. Itu menyisakan. Tapi kita belajar untuk menyediakan. Menyediakan berarti kita memberi yang utama, yang terbaik dari segala waktu yang kita miliki. Kalau menyisihkan itu hanya semampunya saja. Ya bisa, oh ya sempat jam 9 ya jam 9. Menyisakan berarti ya sudah akhir-akhir, sudah malas, sudah malam. Jadi kita belajar untuk menyediakan. Karena itu kan setiap pagi kita belajar baca firman Tuhan. Kita belajar untuk menyediakan, bukan lagi menyisihkan atau menyisakan. Ada yang tanyakan sampai di sini? Lanjut ya, gaspol. Berikutnya, ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, oke. Kemudian mengapa kok pagi hari? Tadi kan kita belajar untuk menyediakan waktu. Yang kedua, kita masih dalam suasana segar dan kuat saat pagi hari. Coba kalau kita saat teduhnya, berdoanya, baca firman-Nya siang hari, tentu sudah tidak tenang dan buru-buru, tergesa-gesa. Ada enggak waktu baca firman Tuhan itu mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, bingung semua. Apalagi kalau mama hari datang pada Tuhan, sudah capek, sudah lelah, ya tinggal baca seadanya. Kita belajar untuk baca firman Tuhan pagi hari saat suasana kita masih kuat, masih segar, masih melek. Jadi yang pertama tadi pengertian saat teduh, kemudian kapan kita melakukan saat teduh? Pagi-pagi, waktu hari masih gelap. Mengapa? Karena kita mau belajar untuk menyediakan waktu. Ini saya sampaikan dulu pelan-pelan. Apa manfaat saat teduh? Yang pertama, supaya kita memiliki kepekaan rohani. Coba dibaca Nara, Yesaya 50 ayat 4. Bisa baca dari sini, silakan. Yesaya 50 ayat 4. Atau dari Alkitabnya di HP boleh. Nih. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih, lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, setiap pagi pendengaran kita dipertajam. Tentu bukan cuma telinga kita yang ini, tapi telinga rohani kita dipertajam untuk mendengar seperti seorang murid. Ketika pagi kita berdoa, Tuhan memberikan arahan-arahan yang harus kita lakukan. Lakukan ini, lakukan yang itu, kerjakan yang ini. Jangan berbuat yang itu, atau teguran-teguran. Nah, lalu kita melakukan pagi hari, Tuhan itu mempertajam pendengaran kita. Percayalah ketika kita berdoa pagi-pagi, kita akan tiba-tiba mendengar suara yang padahal tidak ada orang lain di sekitar kita. Itu suara Tuhan. Dan seringkali Tuhan itu berbicara melalui hati nurani. Kita diingatkan hal-hal tersebut. Ada enggak yang pernah mengalami ketika berdoa, tiba-tiba di hatimu itu ada kayak satu kata-kata yang mengingatkan kamu, atau menegur, atau memberi kekuatan. Ada kata-kata tertentu. Pernah enggak, Sinta? Alami. Mengingatkan gitu mungkin, Pak. Ya, gimana itu contohnya? Misalnya saya lagi cuci piring di kantor. Ya, Terus kan biasa emang suka cuci piring gitu sekalian sama piringnya orang. Tapi lama-lama kok saya terus ngerasa, nggak usah tak cuci, punya aku aja gitu. Terus kayak jangan kayak gitu, Pak. ya, Belajar mengasihi gitu. ya, itu sama. Hatinya masih dipakai oleh Tuhan untuk mendengar. Tidak bebal. Bebal itu apa? Keras hati. Kalau orang sudah keras hati, hatinya tidak bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Siska, pernah mengalami yang sama? Di hatimu tiba-tiba ada kayak satu suara yang mengingatkan, menghibur, atau menguatkan. Silakan. Pernahkah? Masih bingung kalau suara hati sama Tuhan bedanya. Ya, tidak apa-apa, dibuat sama saja. Tiba mungkin ada itu ada sesuatu. Pernah? Iya, pernah. Mana itu? Apa ini? Kalau apa namanya? Kalau sedih biasanya itu kayak ada yang ngomong gak usah sedih gitu, nggak apa-apa. Nggak usah sedih. Apa-apa. Itu waktu ngalami apa itu? Apa ada satu peristiwa tertentu? Ya, Sesuatu yang membuat sedih. Terus ada suara. Nggak usah sedih. Ya, nggak apa-apa. Itu adalah Tuhan sedang berbicara melalui hati nurani kita. Nara pernah? Belum. Oke. Kemudian yang kedua yang menjadi manfaat saat teduh yaitu menjaga kelakuan kita tetap benar. Ayatnya di Mazmur 119 ayat 9. Ya, minta tolong Sinta membaca Mazmur 119 ayat 9. Ya, kelihatan dari sini atau dari Alkitab di HP. Ini sudah full. Oh, ini bisa. Mazmur 119 ayat 9. Iya, iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Amin. Iya, ketika kita melakukan saat teduh, kita itu membaca firman Tuhan setiap hari juga, kelakuan kita itu terjaga. Karena apa? Ada firman Tuhan yang eh, menaungi setiap kita. Sama seperti contohnya tadi ketika Sinta cuci piring, maunya cuci untuk piring sendiri. Tapi karena tahu firman Tuhan, ngasihi belajar Tuhan. Jadi dia akhirnya mau melakukan apa yang selama ini dikerjakan. Firman Tuhan menjaga untuk kelakuan kita bersih.
Bahkan dikatakan dengan apakah seorang muda, berarti anak-anak muda ini harus menjaga diri sesuai dengan jika orang tahu firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, akan ngerti, oh yang ini tidak dikerjakan, oh yang ini boleh, oh yang ini harus dilakukan, yang itu kita jauh. Mana? Dari firman. Manfaat saat teduh memiliki kepekaan rohani, menjaga kelakuan, dan manfaat yang ketiga itu mengoreksi dan memperbaiki kelakuan. Silakan disiapkan Siska 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi di sini 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan. Siska baca. Sebentar, Ustaz, ya. Baca. Saudara, kalau lihat yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan itu juga berfungsi untuk mengoreksi kita. Kalau ada yang salah, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, mengoreksi. Dari mana taunya? Yaitu dari kita membaca. Misalkan ada barang orang lain, firman Tuhan mengajarkan, jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan milikmu, itu tidak. Atau dalam banyak hal yang lain, dan kekudusan, tentang pikiran, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Nah, orang dari mana tahu kalau salah, kalau nggak pernah baca firman. Dan untuk memperbaiki kelakuan, diperbaiki, dan mendidik orang. Dimanfaat satu teduh itu memiliki kepekaan rohani, menjaga kelakuan kita tetap benar, mengoreksi dan memperbaiki. Oke. Ada yang tanyakan di sini? Lanjut ya. Kemudian sekarang kita masuk. Kita sudah belajar satu pengertian saat teduh, kapan saat teduh, terus manfaatnya apa. Dan yang keempat, apa yang kita lakukan dalam saat teduh. Sekali lagi di Alkitab tidak ada aturan atau tata tertibnya di yang harus kita lakukan dalam kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Saat teduh atau berbuat doa kita sama Tuhan. Namun hal-hal berikut ini bisa jadi panduan yang baik. Kita memulai langkah saya sampaikan. Yang pertama, ketika saat teduh, awali dengan doa dan ucapan syukur. Kita berdoa mengucap syukur karena sudah bisa bangun pagi dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima firman. Siapa yang pagi berdoa mengucap syukur pada Tuhan? Cinta, pagi sempat enggak berdoa mengucap syukur sama Tuhan? Kadang-kadang, Mbak. Ada. Siska? Sometimes. Kalau ingat, di pagi kita bangun berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini saya bisa bangun pagi dalam keadaan segar dan sehat. Kita mengawali doa dengan ucapan syukur di pagi. Karena seringkali orang merasa, ya kan sudah pasti bisa bangun pagi. Karena itu kita mengucap syukur. Dan kalau perlu, boleh membuka dengan lagu pujian ucapan syukur. Jadi setelah berdoa terus membuka dengan pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Ucapan syukur. Atau selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita membuka dengan satu pujian supaya hati kita siap terima firman. Kemudian baru kita membaca firman Tuhan yang jadi bagian kita hari itu. Bisa melalui buku renungan harian, petunjuk bacaan Alkitab tahunan, kan ada kadang-kadang satu gereja itu
buku petunjuk baca Alkitab, atau renungan dari pihak atau orang lain yang selama di-share oleh Siska itu juga renungan dari. Nah, ketika menerima firman Tuhan, usahakan mencatat bagian penting yang didapat. Selama ini sudah kita lakukan memang. Di WA itu apa yang didapat. Tapi hari ini, sebentar. Ya. Tapi hari ini saya mau ajarkan untuk setiap kalian bahwa untuk kita memperbaiki yang kita kerjakan selama. Kenapa? Yang kita kerjakan selama ini kelihatannya hanya sekedar formalitas. Formalitas itu apa? Pokoknya sudah baca Quran. Pokoknya saya sudah tuliskan yang tadi. Mulai berikutnya, belajarlah baik Nara, Sinta maupun Siska. Bangun lebih pagi. Misalkan aktivitasmu dimulai jam 5, harus cuci piring, harus mandi. Dia harus bangun jam setengah 5. Atau kalau perlu jam 4. Paling lama 15 menit atau 30 menit. 15 menit mungkin cukup, 10 menit, 15 menit. Pagi-pagi berdoa lebih dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian, ya mungkin kalau nyanyi tidak perlu ya tidak apa-apa. Tapi menaikkan satu pujian, mengucap syukur satu kali lagu dengan. Kemudian dilanjutkan membaca bagian firman Tuhan. Apa bagian firman Tuhan ini? Apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi hidup saya? Sekarang saya tanya dulu, selama ini Cinta kalau yang baca firman Tuhan setiap hari itu jam berapa itu? Nggak mesti atau bagaimana? Nggak tetap, Pak. Nah, nggak tetap. Tergantung bangunnya berarti. Ya, Iya. dan biasanya paling buru-buru itu mau berangkat teman dia. Kalau Siska jam berapa? Tergantung bangunnya juga. Iya. Bagaimana kalau bisa tidurnya jangan terlalu malam, bangun lebih pagi. Kalau jam 5 itu ada yang sudah mulai aktivitas atau belum? Belum bangun, Cinta? Belum. Siska, jam 5 sudah mulai bangun atau Kadang suka tidur. suka dengar? Sudah mulai bangun? Kadang suka tidur. Sudah. Masa? Jauh ini enggak. Nah, mulai sekarang, mulai berikut, belajar untuk kita bangun pagi-pagi, menyediakan waktu untuk itu. Nanti ada yang berbeda. Nara pun juga belajar untuk bangun lebih pagi, bangun sendiri pagi-pagi. Supaya jangan sampai kita mengawali hari itu dengan terburu-buru, langsung bangun, langsung mandi, langsung bingung, baca firman, langsung dari WA dan sebagainya. Sudah. Belajarlah untuk kita bertemu dengan Tuhan setiap hari. Dan kita lakukan mengucap syukur, mengucap syukur, kedua boleh menaikkan pujian, terus yang ketiga baru baca firman Tuhan, terus ditutup dengan itu adalah saat teduh. Kita belajar mengenai. Silakan itu dipertimbangkan. Nanti terakhir baru ada tantangannya. Ini kesaksian saya. Saya mulai membiasakan diri melakukan saat teduh sejak usia muda. Saat itu saya masih usia SMP, sekitar kelas 1. Berarti umurnya 13 tahun. Walaupun saat itu saya belum sungguh-sungguh bertobat dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, namun kebiasaan melakukan saat teduh dengan dibantu perenungan harian ini sudah saya lakukan sejak awal. Jadi seiring bertambahnya waktu, saya tidak lagi mengandalkan buku renungan, namun mulai belajar menyelesaikan firman Tuhan, mulai dari awal sampai akhir. Sejak tahun 1998, saya mulai melakukan saat teduh dengan panduan firman Tuhan.
Dari Kejadian pasal 1 yang saya baca setiap Januari dan selesai Wahyu pasal 22 dan 31 Desember. Dan seterusnya. Setiap selesai saya melakukan saat teduh, saya merasa seperti mendapatkan kekuatan. Wajah saya seperti bercahaya, mata berbinar-binar, dan hati penuh damai sejahtera. Sehingga saya bisa menghadapi hari itu dengan penuh keyakinan, melakukan segala sesuatu juga dengan penuh kemantapan dan keyakinan. Tapi kadang-kadang saya lupa atau tidak sempat melakukan saat teduh. Saya tunda nanti siang harinya. Akibatnya, saat saya berangkat tugas, terasa tidak melakukan aktivitas juga penuh tergesa-gesa dan tidak ada ketenangan dalam saya berikan quote atau kata-kata penguatan. Setiap orang yang berhasil memenangkan pagi hari dengan melakukan saat teduh, maka dia akan menjadi pemenang dalam aktivitas sepanjang hari. Sekali lagi, kalau kita memulai hari dengan saat teduh dengan Tuhan, sepanjang hari itu kita akan menentukan segala sesuatu dengan tepat, melakukan segala sesuatu dengan tidak takut. Bahkan bisa jadi mengerjakan ulangan, nilainya juga baik. Karena apa? Kita sudah memenangkan pagi hari dengan saat. Coba ketika kita pagi hari tidak saat teduh, kita bisa jadi orang yang emosi, mudah marah, bahkan mudah jatuh. Ada yang ditanyakan dari sini? Cinta ada? Ada Siska? Ada, oke. Ini yang terakhir, poin akhirnya. Kelihatan ya? Sekarang coba dibuka mic-nya. Saya bertanya kepada Siska, apakah kamu mau melakukan saat teduh dalam kehidupan sehari-harimu? Iya. Ya. Cinta, apakah Iya, kamu Pak. mau? Nara, apakah mau? Ya, Ini, kita jadi pengikut Kristus. Jangan kalah dengan orang Islam. Mereka pagi-pagi sudah sembahyang subuh, kita masih tidur. Mereka tertib dalam sembahyangnya satu hari 5 kali. Kita seringkali asal-asalan. Mulai sekarang, buatlah komitmen pribadi. Jam berapa kamu mau bangun pagi untuk melakukan satu. Kalau jam 5 itu sudah banyak yang dikerjakan. Sudah harus cuci-cuci piring, sudah harus mandi, sudah harus bersiap. Berarti harus bangun setengah jam lebih awal. Setengah 5, atau bahkan jam 4. Jam berapa kamu mau bangun pagi? Saya kadang-kadang jam 3 sudah menyiapkan segala sesuatu. Kalau Siska diajak untuk komitmen pribadi, jam berapa mau bangun pagi untuk saat itu? Jam jam setengah 5, jam 5. Jam 5 atau jam? Nggak terburu-buru kalau jam 5. Ini jangan bayar bulan, bulan masih aman. Setengah 5. Cinta, berani nggak kamu mau belajar untuk bangun pagi, terus saat teduh, jam berapa? Mau? Jam 5, Pak. Nah, dicuci mukanya. Bangun. Nara, jika harus bangun di pagi. Siap, Nara? Kita pagi-pagi kita bikin komitmen. Bukan cuma sekedar baca terus selesai. Tapi buat pagi-pagi itu berdoa di hadapan Tuhan. Ucap syukur. Diawali dengan berdoa. Kemudian baru baca firman. Dan menutup hari. Menutup dengan doa. Ini lupa. Mana? Ini. Oh ini. Menutup dengan doa. Ketika menutup doa ini ditutup dengan doa syafaat. Doa syafaat itu apa? Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk
papamu yang bekerja atau mama yang bekerja untuk hari itu supaya diberkati. Juga untuk orang-orang yang kalian kenal. Baru juga untuk berdoa untuk perbaikan diri. Jadi misalkan Tuhan nanti saya mau berangkat sekolah, atau Tuhan nanti saya mau bekerja, atau Tuhan ada kebutuhan yang belum diselesaikan. Jadi kita perlu belajar untuk berdoa seperti yang kapan itu sudah kita lakukan. Doa untuk orang lain dan jadi yang pertama yang dilakukan langkahnya membuka hari dengan ucapan syukur. Yang kedua boleh dengan pujian yang gampang aja, tapi tidak harus. Kalau bisa ya lebih. Yang ketiga mulai baca firman Tuhan. Dan yang keempat menutup dengan untuk syafaat untuk orang lain dan Tuhan. Terus, nah ini sebisa mungkin supaya tertib. Sama ini kan cuma lewat WA. Buat juga dicatat. Kalau punya buku, catat. Misalkan hari Jumat tanggal 26 Mei itu. Bacaannya mana, apa. Terus pesan yang kamu dapatkan hari itu. Nah, pesannya itu apa? Seperti yang kita lakukan di WA itu. Tapi kalau bisa ada buku catatan sendiri. Kenapa? Satu kali, kalau pesan WA itu kan bisa hilang, bisa terhapus, bisa ya bisa terhapus, bisa tidak ada lagi. Tapi kalau buku, satu kali bisa kalian baca lagi. Oh, saya pernah mendapatkan pesan ini. Oh, saya pernah. Bisa tidak menyediakan buku? Satu dulu. Aja, Cinta. Siska bisa? Nara bisa? Kita mulai kapan? Nah, kita langsung saja dibuat praktek, tidak sekedar saya seperti orang khotbah nanti. Kira-kira mulai kapan kita bisa siapkan ini? Mungkin kalau besok belum siap, tidak apa-apa. Mulai Minggu, mulai Senin, mulai kapan kira-kira? Mulai Minggu bisa? Mulai hari Minggu, atau mulai besok pagi, atau mulai Minggu pagi. Menurut Cinta, mulai kapan? Mulai Minggu, Bentar. atau besok? Iya, Pak. Mulai kapan kira-kira kita bisa sama-sama melakukan saat teduh? Kita akan Minggu coba. minggu ini. Maksudnya dicatat juga. Mulai kapan Ya, kira-kira? Siap. Besok pagi atau Minggu pagi? Baik. Minggu pagi bisa, Pak. Iya. Siska, gimana? Minggu? Siap? Iya, bisa. Siap. Kita coba, kita mengawali hari Minggu membaca firman Tuhan dan kita catat di buku kita. Boleh juga disampaikan lagi di WA-nya. Atau kalau perlu, yang kita catat di buku itu, itulah yang kita foto. Jadi supaya nggak kerja dua kali. Kita foto, itu yang kita share. Jadi yang ada di WA itu adalah share dari foto dari yang kalian catat dari saat teduh pagi. Apa yang dicatat? Ya, yang pertama harinya, terus yang kedua bacaannya, yang ketiga pesannya. Satu kali kita bisa baca lagi dari buku. Oh, saya pernah mendapatkan pesan. Oh, saya mendapatkan pesan. Karena kalau di WA saja bisa terhapus, lupa, dan hilang. Kita mulai komitmen minggu pagi ya. So, siapkan khusus untuk satu itu. Jamnya masing-masing, terserah. Jamnya tidak mengikat. Tapi tetap saya anjurkan sebisa mungkin pagi. Kalau Sinta bisa jam 5, tidak apa. Siska bisa setengah 5, lebih baik. Nara mau belajar bangun pagi, nanti dicatat. Yang di selama ini kita itu yang kita tulis di WA, tapi berikutnya kita akan coba
kalian catat itu yang difotokan. Jadi tidak usah ditulis lagi di WA. Nanti pecah 2 kali. Sudah dicatat, sudah lagi. Tapi difotokan. Jadi. Oke, ini sudah kita menyelesaikan untuk poin ini. Silakan, apakah ditanyakan? Dalam perjalanan waktu kita tentu nggak lancar. Kadang-kadang ya bisa saja 1 kali bangun kesiangan. Bangun kesiangan terus gimana? Ya nggak apa-apa. Misalkan bisanya jam lebih siang akhirnya di sela-sela waktu yang ada, ya tidak apa-apa. Tetap kemampuannya diterus. Namanya manusia, namanya orang kadang-kadang kan juga akhirnya bangunnya jadi, ini masih libur, bangunnya agak siang. Tapi kita usahakan bangun pagi, kita baca firman, kita saat teduh. Ada yang tanyakan? Cinta, silakan. Siska, Nggak ada, Pak. apa? Belum ada. Sudah lapar. Siska, ada yang tanyakan? Ada. Ya, jadi kita belajar untuk menjadi pengikut Kristus, anak-anak muda yang eh, tekun untuk membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan melalui satu pagi. Itu adalah pelajaran dasar Kristen yang kalau kita kerjakan dengan sebaik mungkin, langkah hidup kita itu akan aman, jalan kita itu akan aman, iman kita kuat, menghadapi segala sesuatu. Amin. Siap. Oke, kita akan eh, menutup dalam doa. Kita akhiri konser kita hari ini. Siska bisa berdoa untuk semua. Silakan Siska berdoa. Ya, doa. Tuhan, berarti yang anak-anak bisa dapat Tuhan, Tuhan semoga dapat berkomitmen untuk melakukan apa yang kau kehendaki. Berkati Mr. Ok yang sudah mendampingi kami selama Mister, bernama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sudah amin. Soalnya suaranya bertumpuk-tumpuk. Oke. Terima kasih Sinta, Siska. Selamat makan malam. Sampai jumpa berikutnya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Ber. Terima kasih, Pak. Masih Pak. Salam. Halo. Ya. Siapa ya? Abang saya, Pak. Walah. Oke ya.